Hey hop up gengs! Anak Jakarta, mana suaranya? Gimana rasanya tinggal di Jakarta? Tempatmu lahir, merantau, bekerja, berteman, belajar, atau tempatmu membangun mimpi? Silakan bernostalgia di kolom komentar ya. DKI Jakarta, ibu kota negara, mata tertuju padanya dengan semua dinamikanya. Megah, terang berkilauan, bangunan tingginya, mobil sport mahalnya, kehidupan mewah influencernya. Ya tapi nggak melulu kayak gitu sih, Jakarta juga punya cerita lain. Ceritanya kayak gimana? Mari kita mengintip di sisi gelap Jakarta dalam video berikut ini. Gak bisa dipungkiri, secara pribadi aku bisa mengatakan bahwa kesan Jakarta yang lekat diingatan adalah kemacetan. Dan secara data, Jakarta nyata macetnya. Lembaga teknologi lokasi ternama, TomTom, merilis indeks dan tingkat kemacetan Jakarta adalah 53%. Traffic Index 2019 ini mencatat waktu yang dihabiskan pengendara di Jakarta adalah dari 49 menit di pagi hari dan 56 menit saat sore, membuat Jakarta berada di posisi ke-10 kategori kota termacet di dunia di tahun 2019. Ini berarti sebagian waktu orang Jakarta dihabiskan di jalan, lalu di tempat kerja. Sisanya kemana? Ternyata di pusat perbelanjaan. Melansir Kompas, setidaknya warga Jakarta menghabiskan waktu rata-rata 3 jam di mall. Namun gak sekedar berbelanja kebutuhan. Di tahun 2017, Kompas juga melaporkan gaya hidup orang Jakarta semakin bergeser. Berlama-lama di mall sudah menjadi bagian dari gaya hidup. Sekitar 80.000 hingga 100.000 orang berkunjung dalam sehari di waktu kerja. Di weekend bisa sampai 150.000 kunjungan. Makan, nonton, bertemu rekan, melakukan kegiatan komunitas seperti arisan, meeting, dan perayaan ulang tahun, dan sebagainya. Gaya hidup ini mempengaruhi pengembangan pusat belanja. Etalase sudah dibuat senyaman mungkin sebagai spot-spot nongkrong. Lalu secara otomatis pengeluaran semakin liar karena tidak lagi berbasis kebutuhan. Dan selain itu, sisi gelap Jakarta lainnya nih adalah masalah lingkungan. Mengutip The Conversation, perkembangan Jakarta pesat terjadi sejak tahun 1960-an. Dengan meningkatnya apa? Polusi. Menuntut adanya penunjang kota seperti perumahan. Industri pun berkembang lebih pesat. Lalu muncullah masalah baru, yakni limbah dan polusi. Lebih dari 90% air limbah domestik dibuang ke sungai dan laut serta bawah tanah melalui septic tank tanpa diolah. Kompas melaporkan 96% air perkotaan di Jakarta itu dalam kondisi tercemar. Air dari 13 sungai yang membelah ibu kota berkualitas buruk yang membuat ketersediaan air baku berkurang hingga 4 meter kubik per detik. Dan sebagaimana laporan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi atau BPPT bahwa limbah domestik, hotel, dan perkantoran adalah penyumbang terbesar terhadap pencemaran air di Jakarta. Masalah belum selesai sampai di situ. Emisi karbon atau sisa pembakaran karbon yang bertanggung jawab terhadap 80% penipisan lapisan ozon bumi di wilayah Jakarta nih mencapai 206 juta ton per tahunnya. Menurut kata data, paling banyak itu bersumber dari transportasi, lalu mengikut sektor rumah tangga dan industri. Sabar, masih ada. Tirto dalam laporannya menyebutkan dunia IT adalah penyumbang terbesar emisi karbon secara global. Dan ya, dengan menonton video ini pun, kamu dan aku sebenarnya udah nyumbang dikit. Dan juga tentunya saat kita bermain medsos. Dan sebagai informasi nih, untuk media sosial, Jakarta disebut sebagai kota Twitter. Di tahun 2017, pengguna Twitter di seluruh dunia mencapai 328 juta. Dan kamu tahu, Indonesia masuk 5 besar negara dengan pengguna terbanyak. Mayoritasnya itu di Jakarta. Berada di urutan ke-13 dunia, Jakarta adalah kota terciriwit atau tercerewet di Twitter, mengalahkan New York, Tokyo, London, dan Sao Paulo. Sepanjang tahun 2016, sekitar 4,1 miliar tweet
dihasilkan oleh pengguna Indonesia. Gak heran ya, trending topik global datangnya itu dari negara kita, Jakarta khususnya. Oke, mari kita lihat bagian terkecilnya yakni kondisi manusianya. Melansir Kompas, Sandiaga Uno mengatakan pada tahun 2018 bahwa 20% warga Jakarta mengalami gangguan jiwa. Data ini datang dari Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Kusmedi Priharto. Riset Kesehatan Dasar tahun 2014 melaporkan 1 juta jiwa pasien gangguan jiwa berat dan 19 juta pasien gangguan jiwa ringan ada di Indonesia. Nah, dari jumlah tersebut, sebanyak 2,03% berada di Jakarta. Dalam sehari aja jumlahnya itu mencapai 200 jiwa. Pengidapnya dari semua kalangan, termasuk para pesohor. Seperti Ariel Tatum yang mengidap gangguan borderline personality disorder, Marsyanda dengan bipolar dan depresinya, hingga Vidi Aldiano yang mengidap anxiety atau kecemasan berlebih. Peneliti menemukan kaum urban lebih cenderung mengalami gangguan suasana hati. 20% adalah kecemasan, manajemen kemarahan, dan paranoia. Hal ini distimulasi nih oleh kepadatan penduduk, termasuk arus urbanisasi, kebisingan, kekacauan ekonomi, sosial politik, dan polusi. Semuanya itu meningkatkan respon melawan atau lari. Kesepian dan stres ini merusak sistem kekebalan psikologis. Koran Tempo juga melaporkan penyebab lainnya yakni penyakit, kekerasan rumah tangga, kemiskinan, hingga pelecehan seksual. Jakarta juga diwarnai nih dengan hunian tidak layak. Contohnya seperti yang ditelusuri Kompas TV yang bikin syok. Beberapa orang tinggal di dalam pipa air selama bertahun-tahun, sempit dan rendah, hingga harus berjongkok saat masuk. Beberapa di antaranya bahkan sudah tinggal sejak tahun 1980-an. Darmanto, salah satu warga yang diwawancarai mengatakan karena ilegal walaupun sempat diusir, mereka biasanya akan kembali lagi dalam beberapa hari. Di sudut berbeda terdapat sebuah perkampungan tempat warga miskin asli Jakarta di bawah kolong tol. Sangat kontras dengan kehidupan para selebgramnya kan? Ibu Siti saat diwawancarai Kompas TV mengatakan bahwa tanah tersebut adalah milik negara. Banyak di antara mereka yang juga adalah korban penggusuran lahan huni yang akhirnya nggak tahu harus kemana lagi. Nah, yang terakhir ini adalah permasalahan yang gak kalah peliknya. Alinea.id melaporkan bahwa DKI Jakarta masuk dalam daftar wilayah dengan tingkat kekerasan seksual tinggi di Indonesia. Berada di urutan kedua setelah Jawa Tengah, selama tahun 2019 saja Komisi Nasional Perempuan menerima 319 laporan kekerasan seksual di Jakarta. Dan yang paling tinggi berada di ranah privat. Contohnya, KDRT, pencabulan, dan perkosaan sedara. Lalu menyusul pelecehan di ruang publik. Sedangkan Komnas Perlindungan Anak pada tahun 2014 melansir Tempo, Jakarta adalah wilayah dengan angka tertinggi kekerasan seksual pada anak, yakni persentase 10%. Lalu di tahun 2018 CNN sendiri melaporkan bahwa Jakarta berada di peringkat ke-7 daftar kota besar dunia yang paling gak aman bagi wanita dan anak. Sederet dengan kota berpenduduk di atas 10 juta jiwa seperti New Delhi dan Sao Paulo. Tragisnya Komisioner Komnas Perempuan Magdalena Sitorus pada tahun 2019 mengatakan bahwa seringnya penyepelean kasus pelecehan oleh aparat penegak hukum.